Sugeng sore sedulur jejak si gundul. Wah, cerita hari ini bener-bener spesial, pakai telur. Setelah perjalanan panjang, akhirnya aku berhasil menjejakkan kaki di sirkuit kebanggaan Indonesia, sirkuit Mandalika nang Lombok, lur. Antara percaya ndak percaya, meski wong desa kaya aku ngene iso ngejajal sirkuit yang bakal jadi tuan rumah balapan MotoGP. Selain megah dan letaknya yang strategis di tepi pantai Mandalika, sirkuit ini juga punya kualitas aspal teknologi tinggi. Mulus tenan yo. Beda karo aspal nang ngarep rumahku. Oh iya, ndak sembarang orang bisa masuk dan warawiri di sini. Soalnya sedang dikebut persiapannya untuk balapan MotoGP di tanggal 18 sampai 20 Maret nanti, lur. Ojo lupa nonton tayangannya di Trans 7 yo, lur. Ngapain kamu, Dul? Ngopi, Pak. Ngopi. Itu, bantu teman-teman. Pekerjaan masih banyak. Oh, iya ya, Pak. Iya, Pak. Ayo sana. Ketahuan deh kenapa aku bisa masuk ke sirkuit Mandalika. Iya, lur, sembari kerja proyek iki. Sekalian cari pengalaman toh, lur. Sirkuit Mandalika yang sangat megah dan luas ini masih dalam tahap pengerjaan sarana pendukung, lur. Seperti yang sekarang lagi tak kerjain niki. Namanya proyek pembangunan QD alias Observation Deck. Dari sinilah tamu-tamu kenegaraan dan penonton VVIP akan menonton balapan MotoGP. Nah, tebing-tebing di sekitar bangunan QD ini sedang dicor dengan semen semprot berkualitas. Sebelum disemprot, semen diracik dan diaduk dengan mesin khusus agar waktu pengerjaan bisa dipersingkat. Setelah itu, semen-semen akan dialirkan melalui selang khusus ke tebing yang akan dicor. Wes, pokoknya ben tambah api dan rapi yo, lur. Selain mengecor tembok taman, aku juga harus membersihkan tanaman dan pohon liar yang masih tersisa di sini. Semuanya akan diganti dengan tanaman bougainville agar lebih rapi dan elegan. Cuma yo iki kendalanya, lur. Medannya cukup terjal dan butuh tenaga ekstra. Wis, pokoknya sing namanya kerja yo mesti capek, lur. Aku harus tetap semangat demi sirkuit Mandalika kebanggaan Indonesia. Aku tak pulang sih, mau istirahat, lur. Dul, Ya, Pak. habis dari mana, Dul? Dari proyek Mandalika, Pak. Habis ngapain? Ini bantu-bantu proyek, ngaduk semen, bersih-bersih. Ikut kita yuk. Kemana, Pak? Masak. Ah, enggak, Pak. Saya mau istirahat, capek banget. Di sana ada Mbak Amel loh. Hah? Mbak Amel? Iya, Mbak Amel. Ikut masak juga? Iya, ikut. Yaudah kalau gitu, tak bantu dah. Ya. Wah, iki kesempatan ndak datang 2 kali, lur. Demi kembang desa di Batu Kumbung, rasa capek aku sampingkan wae. Mbak Amel. Iya, Mau masak apaan sih, Pak? mau buat kue lekong. Wah, enak pasti, Mbak. Ya. Enak dong pastinya. Ini dicuci dulu, terus ditumbuk halus ya. Oh, dicuci terus tumbuk halus, Pak? Iya. Oh, iya, ya. Tak tolong ya, Dul. Oh, iya, Pak. Kasih, Dul. Hari ini aku diminta Mbak Amel
untuk membantunya membuat inovasi kue dari sayuran. Bahan utamanya iki lur, kembang kol yang masih segar alias baru saja dipanen. Kalau biasa nih, kembang kol hanya diolah menjadi lauk pelengkap makan siang, kini bisa dijadikan sajian kue yang enak dan menyehatkan lur. Sebelum diolah, kembang kol iki harus dicuci bersih dulu untuk menghilangkan sisa kotoran yang masih menempel. Wis, biar ndak lama, langsung tak tumbuk wae yo sampai halus. Kembang kol ini nantinya akan jadi isian kue khas Lombok yang masih eksis sampai saat ini. Namanya kue lekong. Setelah dihaluskan, kembang kol akan diolah jadi selai. Caranya sangat mudah, tinggal panaskan gula pasir dan air sampai menjadi karamel. Kemudian masukkan kembang kol yang sudah ditumbuk, aduk sampai tercampur rata yo. Tambahkan juga sedikit pewarna makanan agar lebih menggugah selera. Aduk terus sampai kurang lebih 30 menit. Selai kembang kol pun siap jadi isian kue lekong. Kita kembali ke samping rumah yo. Tuh, ada Mbak Amel dan Mbak Dea yang lagi sibuk membuat adonan kue lekong. Sik, coba dilihat dulu bahan-bahannya. Ada tepung terigu, tepung beras, telur ayam, mentega, gula pasir, dan baking powder. Cara bikinnya cukup mudah iki. Tinggal mencampur semua bahan tepung dan mentega. Aduk terus sampai adonan menyatu dan tercampur tanpa gumpalan. Setelah itu, tambahkan 3 butir telur di masing-masing adonan. Tapi ingat yo, cukup pakai bagian kuning telurnya saja agar adonan lebih lembut dan tidak berbau amis. Jangan lupa lur, baking powdernya dimasukkan sekalian biar adonan tidak bantet dan mudah pecah. Kalau masih ada sisa tepung terigunya juga boleh ditambah yo, supaya tampilannya nanti terlihat enak. Kayaknya pas banget iki kalau ditambah sedikit pewarna makanan. Tinggal uleni sampai kalis yo. Amel, ini Mbak, kembang kolnya udah kubat selai Mbak. Oh iya Dul, makasih banyak ya Dul ya. Ada yang bisa aku bantu lagi Mbak? Nggak ada, itu aja Dul. Oh iya, aku tinggal dulu ya Mbak ya. Kasih Dul. Nah, iki kunci kenikmatan kue lekong khas Lombok. Kalau biasanya diisi dengan selai nanas, persis sama dengan nastar lebaran. Kue lekong kreasi Mbak Amel iki diisi selai kembang kol yang tak masak tadi lur. Kue lekong iki salah satu kue khas dari Lombok. Seringkali menjadi menu hantaran untuk acara pernikahan lur. Wih, kombinasi warnanya mulai terlihat yo. Cuakep pol. Setelah semua adonan sudah masuk dalam wadah cetakan kue, sekarang waktunya memanggang kue dalam oven. Panggang kuenya makan waktu sekitar 30 menitan lur. Aku yo sabar demi bisa mencicipi kue lekong. Wah, kue lekong buatan Mbak Amel akhirnya sudah jadi lur. Ini baru namanya inovasi lur. Makan kue dijamin enak dan paling penting mengandung banyak gizi untuk kesehatan. Rasanya renyah di luar tapi lembut di dalam. Selai kembang kolnya bukan cuma manis
tapi punya aroma yang khas, enak lur. Bisa mengembalikan staminaku yang terkuras karena kerja di proyek sirkuit Mandalika. Jos tenan lur. Monggo dicoba resepnya di rumah masing-masing yo. Karena tinggal tersisa beberapa minggu lagi, beberapa fasilitas pendukung sedang dikebut pengerjaannya lur. Nggak heran pengerjaannya dilakukan hampir 24 jam. Setelah menimbang-nimbang, kayaknya paling jos iki kalau aku jualan cilok di sekitar proyek sirkuit Mandalika. Bu, Ibu, bentar, Bu. Murah-murah. Wis, opo tak bilang, baru dateng aja udah langsung diserbu pembeli ki. Laris manis Tanjung Kimpul. Sambal. Salah milih apa iki? Malah diserbu sama ibu-ibu pekerja rumput. Sabar toh Bu, satu-satu pasti tak layani. Loh, iki main ambil aja belum bayar. Bu, duitnya mana, Bu? Ngeban loh Mas, ngeban. Belum gajian. Waduh. Itu bukannya Mas. Aduh, barusan keluar udah dibon. Piye toh? Ya, Jangan sampai ndak bayar ya Bu. Wis susah, wis emak-emak dilawan. Yang penting laris dah. Tapi yo timbang ndak laku, lebih baik diutangin wis. Waduh, kok ada mobil patroli? Wah, mesti kabur iki. Ini gerobaknya. Mana orangnya ini? Coba cari sebelah sana yuk. Walah, nasib pedagang kecil lur, kena garuk security ki. Keluar Pak, keluar. Pak, tidak boleh sembarangan berjualan di sini. Ini proyek pemerintah hasil negara gitu. Iya Pak, maaf Pak. Tapi bener juga yo, kata Pak Security. Iki kan sirkuit kebanggaan Indonesia. Mesti kita jaga sama-sama supaya tertib dan aman tentram. Oke sudah Pak, silakan keluar sekarang bawa gerobaknya. Oh iya Pak, iya Pak. Jualan cilok gagal lur, wis balik kampung meneh. Juragan cilok lagi. Waduh, Mbak Juragan cilok manggil iki. Ya Bu. Gimana ciloknya kemarin? Aduh Bu, maaf Bu, rugi. Kok bisa rugi? Iya, saya jualan di proyek Mandalika. Banyak yang beli ibu-ibu. Bagus dong. Iya, tapi ngambilnya ngasal. Lagian bayarnya utang Bu. Aduh, rugi dong saya ini. Iya Bu, maaf ya Bu ya. Ya udah sekarang sini bantuin saya aja ya. Buat manisan tomat. Untuk balikin modal yang kemarin. Yaudah. Aduh. Maaf ya Bu ya. Setiap pekerjaan pasti punya risiko masing-masing lur. Sing penting tetap semangat dan selalu mencari jalan keluar yang terbaik setiap ada kendala.
Sekarang ini aku mau membuat manisan tomat untuk campuran kue iwel khas Lombok. Kue iwel atau jaje iwel iki favoritnya warga desa Batu Kumbung, Kecamatan Lingsari, Kabupaten Lombok Barat, lur. Sebelum dimasak, kita pisahkan dulu bagian dalam tomatnya. Tomat iki banyak sekali khasiatnya yo. Bisa menghambat pertumbuhan sel kanker, menjaga kesehatan jantung, sekaligus mengontrol kadar gula dalam darah. Wis, sekarang kita bikin manisan dulu, lur. Masak gula pasir kira-kira setengah kilogram. Aduk sampai mulai lengket, kemudian tambahkan tomat yang sudah tak cuci tadi. Proses membuat manisan akan memakan waktu sekitar 1 jam sampai tomat berubah warna menjadi merah tua. Membuat kue iwel sangatlah mudah, bahan-bahannya pun tidak sulit didapat. Kita cukup menyiapkan beras ketan, gula merah, kelapa parut, dan daun pandan sebagai pewarna alami. Beras ketan harus ditumbuk dulu sampai halus agar tekstur kue iwel lembut dan enak. Sementara itu, Mbak Tia sedang membuat santan kelapa yang nantinya akan dicampur dengan tepung beras ketan. Beras ketan iki kaya akan nutrisi dan punya banyak khasiat bagus bagi tubuh, lur. Seperti meningkatkan kepadatan tulang dan mencegah peradangan. Kalau khasiat mengkonsumsi kelapa, pasti udah pada tahu yo. Bisa menjaga kesehatan jantung dan tekanan darah agar lebih stabil. Nah, kalau semua bahan sudah siap, adonan tinggal dimasak sebentar di atas kompor, lur. Wah, kebetulan manisan tomatnya sudah jadi ki. Tak anter sih yo ke Bu Caca. Bu, ini Bu, tomatnya udah jadi manisan, Bu. Oh ya udah, taruh di situ aja ya. Oh, Ibu. Makasih ya. Ada yang bisa saya bantu lagi? Ya, itu aja dulu ya. Nanti Oh, iya. tak panggil lagi kalau ada. Oh iya dah. Saya tinggal dulu ya. Oke, makasih Bunda. Oh iya, Cak. Saya mau masakin santan sama gulanya dulu ya. Iya, iya dah. Oke, lur, kuenya hampir jadi ki. Tinggal campur adonan dengan gula merah di wajan panas sampai menyatu. Nggak perlu lama-lama iki, cukup sekitar 15 menit. Kombinasi tepung beras ketan, gula merah dan kelapa pasti menghasilkan cita rasa manis gurih yang enak banget, lur. Sekarang adonan sudah siap untuk diisi dan dicetak. Sebelum siap dihidangkan, campur adonan dan pewarna makanan yo, biar warnanya makin seger. Setelah itu tinggal dibentuk bulat. Eits, ojo lali lur, isi dengan manisan tomat di dalamnya. Wah, hampir aja iki lur,
siap-siap makan enak. Seperti inilah tampilan kuiwal khas Desa Batu Kumbung, Lombok Barat, Lur. Memang iya, yang namanya jajanan tradisional itu gak pernah salah dan mengecewakan. Selalu enak dan bikin nagih. Yuk, langsung wae kita cicipin. Wah, lembut banget, Lur. Manisan tomatnya juga pas manisnya. Bener-bener kombinasi rasa yang mantep dan enak. Yang penasaran sama kuiwal, yo monggo coba bikin di rumah masing-masing. Wah, cuaca di kaki Gunung Rinjani cukup cerah dan hangat. Kebetulan hari ini jadwalnya pasar mingguan, Lur. Pasar seminggu sekali di Sembalun Bumbu menjual aneka kebutuhan pokok masyarakat. Tapi gak banyak yang menjual ayam kampung hidup. Jadi sudah jelas toh kalau kehadiran penjual ayam kampung selalu ditunggu. Ayam. Yo, yang ayam. Ayam murah, ayam kampung. Woi, 100.000. Ayam jantan. Apa sudah? Mari. Ya boleh modalnya, Pak. Weleh. Nawarnya kok ya pada sadis-sadis banget yo iki. Udah 110. Ih, ini ayam besar, Bu. Tapi aku nggak boleh emosi. Harus sabar. Kalau mau rezekinya lebar. Banyak maksudnya. Aris. Ayam juga. Lagi berapa ayamnya? Masih ada 3, Bang. Antar dah semua ke Turun ya. Oh iya, Bang. Oh iya. Udah, saya antar. Ya. Udah mau gimana 35? Oke, diantar. Kak Lilan, Iya tuh. ini ayamnya, Kak. Oh iya, nanti itu dipotong dulu sekalian dibersihin ya. Oh, iya, Kak. Kak Lilan dan Kak Aniki tetangga yang sudah aku anggap saudara sendiri. Mereka sering membuat kreasi makanan tradisional dan modern. Kebetulan mereka mau buat nasi pesto plecing ayam. Wah, dari menunya aja sudah bikin lapar. Daging ayam kampung biasanya lebih alot yo. Nah, iki aku ada tips mengolah daging ayam kampung supaya lebih empuk. Teman-teman, ada tips nih bagaimana caranya bersihin bulu ayam supaya nanti hasilnya daging ayam nggak alot atau liat. Nah, yang pertama kita harus bersihin dengan air yang sudah mendidih. Jadi hasilnya dagingnya nanti empuk. Kita coba yuk. Jelas toh, Lur? Ayam yang sudah disembelih bisa langsung direbus. Nanti bisa lebih mudah mencabut bulunya. Pastikan bulunya tercabut semua yo. Jadi ayam sudah benar-benar bersih.
Oke, sekarang lanjut membakar ayamnya. Untuk plecing ayam, biasanya cukup dibakar sebentar aja, karena nanti masih akan dimasak lagi. Nah, teman-teman, ada tips satu lagi nih, bagaimana caranya kita bakar daging ayam supaya daging ayamnya bisa lembut dan empuk. Yang pertama nih, kita pijit-pijit dulu nih. Jadi supaya teksturnya dia lebih empuk. Nah, kalau pengen dagingnya lebih lembut banget, bisa dibungkus dengan daun pepaya beberapa saat sehingga dagingnya benar-benar lembut. Bisa dicoba kok. Ada 2 jenis bumbu yang harus dibuat yo. Untuk bumbu pelecing ayam, pakai bawang merah, bawang putih, cabai merah, dan cabai rawit. Semuanya diulek sampai halus. Untuk menyedap rasa, tinggal tambah gula dan garam. Jangan lupa pakai terasi, tapi ini sesuai selera aja yo. Kalau nggak suka, yo nggak usah pakai terasi. Sekarang bikin bumbu pestonya. Buat yang belum tahu, pesto iki bumbu makanan khas Italia. Biasanya pesto terbuat dari daun peterselli atau basil. Tapi Kak Ani mau membuat pesto dari daun wortel. Baru tahu toh kalau bumbu luar negeri bisa diinovasi dengan bahan yang ada di negara kita. Contohnya, yo dengan daun wortel. Selama ini masih jarang yang mengolah daun wortel. Padahal kandungan vitaminnya juga banyak loh. Oh iya, daun wortelnya sudah dicuci dan direbus, jadi bebas dari kotoran dan kuman. Bahan pesto lainnya, kacang tanah sangrai, gula, garam, jeruk limau, dan minyak wijen. Kacang tanah dan teman-temannya dihaluskan, kemudian tambah minyak wijennya. Aku ngatur bumbu ke gundul dulu ya. Iya, iya. Dul, bakal ayamnya udah selesai. Udah Kak, udah matang semua? Udah, ditinggal aja. Oh ya. Setelah dibakar, daging ayam dipotong-potong. Bukan hanya memudahkan porsinya yo, tapi bisa lebih gampang menumis dan cepat matang. Ayam bakarnya sudah beres. Bumbu yang disiapkan Kak Lilan juga sudah jadi. Selanjutnya, langsung tumis ayam dan bumbu pelecing. Bumbu pelecing terasi bercampur dengan aroma ayam benar-benar bikin perut keloncongan. Dul, ini Ya. pestonya dicampur nasi ya. Oh ya Kak. Bumbu pestonya sudah siap yo. Artinya bisa langsung dicampur dengan nasi.
Kalau di negara asalnya, bumbu pesto disajikan dengan spaghetti atau pasta lainnya. Nah, kalau yang ini pakai kearifan lokal aja, alias diganti nasi. Dul, nih ayamnya dicampur, Dul. Oh, ya sekalian Kak. Oh iya. Ditata aja, biar bagus. Tampilannya jadi mewah toh. Mirip makanan di restoran mahal. Bisa banget jadi menu makan siang di rumah. Jadi, kalau biasanya nasi putih biasa ditemani plecing ayam, sekali-kali boleh diganti nasi pesto plecing ayam. Aku jadi gak sabar nyobain kombinasi menu Eropa dan khas Lombok. Duluan ya. Oh iya, silakan. Makan menu senikmat ini ditambah panorama pegunungan Kasembalun, serasa surga dunia yo. Perpaduan rasa pedasnya ayam dan gurihnya nasi pesto pecah banget, bikin gak berhenti ngunyah. Ingat yo, makanan sehat dan lezat gak perlu mahal-mahal selama kalian mau usaha untuk belajar memanfaatkan alam sekitar. Jam segini, ada yang belum makan siang? Biasanya banyak sih, ini mana ya? Nggak tahu. Wah, hati-hati yo. Jangan sampai telat makan. Kasihan perutnya. Paling enggak, yo ngemil gitu loh, buat ganjelan. Aku aja dulu ya. Tunggu dulu ya. Ngomongin cemilan, Kak Nika juga mau bikin cemilan, tapi syaratnya aku harus bantu dia dulu. Hati-hati, Dul. Oh ya Kak. Oke, siap Kak. Ini yo bahan cemilannya, namanya semanga. Ada yang tahu apa itu semanga? Coba di zoom dikit gambarnya yo, Mas kameramen. Orang lebih mengenalnya dengan kroto. Itu loh, telurnya semut rang-rang. Hewannya sih kecil, tapi gigitannya luar biasa. Baru saja aku nemu sarangnya, udah dikerubutin gini. Tapi demi cemilan lezat, ayolah semangat cari semangatnya. Semut rang-rang bisa dijumpai di pohon buah-buahan. Kecil-kecil begini, perannya besar loh. Serangga ini bisa dimanfaatkan sebagai pengendali virus, jamur, atau kutu yang menyerang tanaman buah-buahan. Oh iya, yang dibutuhkan cuma telur semutnya. Jadi, aku harus memisahkan telur-telur dari semutnya. Gampang kok, cukup ditampi, semut pun pergi. Oke, sip. Sudah bersih, tinggal dimasak. Kata Kak Nika, semangahnya mau dijadikan isi risol. Walah, ada-ada aja. Tapi yo boleh juga tuh dicoba.
Bumbu risolnya sederhana saja. Ada bawang putih dan bawang merah yang diulek. Jangan lupa tambah garam. Nah, yang suka pedes kayak aku, tambahin cabai rawitnya. Tapi hati-hati yo, jangan sampai bikin mules. Namanya risol, pasti ada sayurannya dong. Kali ini sih pakai paduan wortel dan brokoli. Oh iya, ada yang tahu manfaat brokoli? Bukan hanya banyak vitamin yang bagus untuk daya tahan tubuh yo. Sayuran berwarna hijau ini juga kaya kalsium yang bagus untuk kesehatan tulang. Anika, ini semangahnya udah bersih? Oh iya dulu ya, makasih ya. Ini juga bumbunya sambil ditumisin ya. Oh ya kak. Penasaran gimana rasanya risol semangah? Sabar yo, aku bikin isiannya dulu. Tumis bumbunya sampai harum. Lalu tambahkan sayurannya. Mulai dari sayuran yang teksturnya keras seperti wortel, baru disusul brokoli. Kalau sudah agak layu, masukkan semangahnya. Telur semut rangrang ini nggak cuma enak yo, tapi katanya juga banyak proteinnya. Aduk lagi sampai semuanya tercampur rata. Oh iya, jangan lupa cicipin dulu supaya rasanya pas. Jangan sampai keasinan atau hambar. Kak, semangahnya udah ditumis kak? Udah matang? Ya dulu duduk sini ya, bantuin isi. Oh ya kak. Siapkan kulit lumpia. Kemudian tambahkan isi risol. Kalau sudah, baru digulung. Jangan terlalu banyak isinya, disesuaikan ukuran kulitnya. Kalau kebanyakan isi, malah bisa merusak bentuk risol. Sekarang tinggal mengunci gulungan. Oleskan putih telur seperti ini. Wes iki, tinggal dicelupkan ke kuning telur, lalu masukkan ke tepung panir. Nah, kuning telurnya akan membuat tepung panirnya lebih menempel. Jadi, nggak ambiar saat digoreng. Risol digoreng dalam minyak panas. Setelah warnanya kekuningan, langsung dibalik. Nah, kalau sudah matang begini, boleh diangkat yo. Piye lur, pengen? Ayo langsung dicoba aja. Ayo Dul, risolnya semangahnya udah jadi nih. Ayo, dicicipin. Wih,
Mantap. Gurih renyah rasane. Cocok buat cemilan pengganjal lapar. Karena semangah ini dia proteinnya tinggi. Jadi dia bagus untuk perkembangan otak, untuk regenerasi sel. Itu bagus banget. Ya lumayan lah. Gak sia-sia pengorbananku. Bentol-bentol dikeroyok semut rang-rang terbayar dengan rasa risolnya.